Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Setelah materi Excel tentang fungsi operator dan statistik kemarin sudah kita bahas, sekarang lanjut ke fungsi logika if. Jadi fungsi logika if ini digunakan untuk mencari suatu hasil berdasarkan kondisi yang ada. Biasanya, logika if ini menggunakan operator perbandingan Excel, seperti yang umumnya sama dengan, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, dan sebagainya. Di fungsi logika if ini memiliki dua, ada if tunggal dan ada if jamak. Untuk penulisan keduanya sama-sama diawali dengan sama dengan dan if, dilanjut dengan if, lalu dilanjut dengan dalam kurung sel. Jadi untuk penulisan di if tunggal ini diawali dengan sama dengan if, lalu dalam kurung selnya, sel berapa yang akan digunakan, terus sama dengan kutip, kondisi, kutip lagi, lalu ada koma. Di sini biasanya berbeda, ada yang menggunakan koma ataupun ada menggunakan titik koma. Biasanya nanti kalau misalkan ketika fungsinya sudah ditulis lalu di enter dan fungsinya tidak muncul atau tidak bisa, mungkin bisa diganti dengan titik koma, dan sebaliknya. Misal menggunakan koma tapi tidak bisa, digantinya dengan titik koma. Menggunakan titik koma tapi setelah di enter tidak bisa, maka menggunakannya koma, lalu kutip hasil benar, kutip lagi, koma lagi atau titik koma, lalu kutip hasil lain, dan ditutup kutip, lalu ditutup lagi dengan tutup kurung. Lanjut ke contoh dari if tunggalnya. Jadi contohnya seperti di sini, sudah ada kode, nama, keterangan, lalu ada keterangan dari masing-masing kolomnya. Untuk kolom nama, jika kode J maka nama jurnal, jika kode S maka nama study. Dan untuk kolom keterangan, jika nama jurnal maka keterangan rangkaian, jika nama study maka keterangan proses. Jadi bagaimana cara menulisnya? Untuk penulisannya bisa diketik di kolom selnya ataupun di insert function. Biasanya supaya lebih jelas apa yang kita ketik, lebih baik ketik di insert function. Jadi seperti ini. Untuk kolom nama tadi, jika kode J maka nama jurnal. Jadi diketik sama dengan if dalam kurung selnya berarti diklik selnya, dipilih selnya bukan di sel kodenya, tapi dipilih di salah satu di sel si keterangannya ini. Jadi diklik si sel J-nya, lalu sama dengan, lalu kutip tadi, jika kode J maka nama jurnal. Jadi bisa jadi J lalu kutip, lalu koma, hasil benarnya tadi jika J maka nama jurnal, berarti jurnal, lalu kutip lagi, dan yang terakhir hasil lainnya. Hasil lain setelah S berarti jika kode S maka nama study. Jadi langsung ke si study-nya aja, nggak perlu pakai kode S-nya, nggak perlu dikutip S lagi, jadi langsung ke kutip study, langsung ke hasil lainnya atau kutip study-nya, kutip lalu tutup kurung, setelah itu di enter, dan setelah itu ditarik ke bawah. Jadi jika kode J maka nama jurnal, betul. Jika kode S maka nama study, betul. Lanjut ke keterangan. Untuk kolom keterangan lakukan hal yang sama dengan if, tutup kurung, selnya berarti yang diklik itu sel si jurnalnya, lalu sama dengan, terus kutip kondisinya tadi, jika nama jurnal maka keterangan rangkaian, berarti habis kutip jurnal, lalu kutip lagi, koma atau titik koma, lalu kutip dengan keterangannya. Tadi jika nama jurnal maka keterangan rangkaian, berarti rangkaian, lalu kutip
dan hasil lainnya berarti setelah jurnal itu study maka keterangannya proses, berarti langsung proses, tidak perlu ke studinya, jadi langsung proses, lalu tutup kurung, enter, dan tarik ke bawah. Keterangannya jika jurnal maka keterangan rangkaian, betul. Jika study maka keterangan proses, betul. Lanjut ke if jamak. Untuk penulisan if jamak sama seperti penulisan if tunggal di depannya, namun bedanya untuk if jamak ini menggunakan menggunakan fungsi yang lebih dari satu daripada si tunggalnya tadi. Jadi untuk jamak ini bisa digunakan dalam banyak fungsi. Jadi sama dengan if lalu selnya kondisi yang pertama, lalu hasil benar yang pertama, lalu ditulis dengan if lagi, lalu kemudian selnya lagi, kondisi kedua, hasil benar yang kedua, lalu terakhir hasil lain, lalu ditutup kurung sebanyak berapa if yang sudah digunakan, atau sebanyak berapa kurung yang sudah digunakan. Contoh if jamak. Di sini ada kolom nama dan pesanan. Untuk kolom nama, jika kode 335 maka nama Nisa, jika kode 337 maka nama Nadia, jika kode 345 maka nama Saida, jika kode 330 maka nama Ica, dan jika kode 357 maka nama Tuer. Lanjut ke penulisannya. Berarti penulisannya sama dengan if, lalu dalam kurung, selnya, berarti yang diklik yaitu sel si 335-nya ini, bukan si sel kodenya, tapi si sel 335-nya ini. Sudah selnya diklik, lalu sama dengan kondisi pertama. Kondisi pertamanya ini, jika 335 maka nama Nisa. Oh ya, untuk angka tidak perlu menggunakan kutip. Jadi angka langsung diketik angkanya saja tanpa menggunakan kutip. Lanjut. Tadi jika kode 335 maka nama Nisa. Setelah sama dengan kondisi pertama. Kondisi pertamanya berarti si 335-nya ini. Langsung diketik aja 335 lalu koma atau titik koma. Lanjut ke kodenya tadi. Jika kode 335 maka nama Nisa, otomatis setelah kondisi satunya 335 maka hasil benarnya itu Nisa. Jadi setelah koma atau titik koma lalu kutip hasil benarnya itu Nisa, lalu kutip lagi, koma, if lagi dalam kurung, si selnya menggunakan sel yang sama, yaitu sel D25. Tadi menggunakan sel D25 sama dengan angkanya lagi tadi 337 tanpa kutip, lalu koma, kutip lagi, keterangannya 337 maka nama Nadia. Berarti Nadia, kutip lagi, lalu koma setelah koma berarti if lagi dalam kurung selnya diketik lagi tadi menggunakan sel D25, lalu sama dengan jika kode 345 maka nama Saida, berarti langsung diketik 345 koma atau titik koma kutip 345 itu Saida, lalu kutip, lanjut if lagi dalam kurung selnya lagi D25 sama dengan angkanya 330, kutip Ica. Dan yang terakhir langsung karena sisa satu yang terakhir, jadi tidak perlu menggunakan if lagi. Jadi satu yang terakhir di akhir itu tidak perlu menggunakan if. Jadi langsung ke keterangan akhirnya, langsung ke hasil lainnya. Berarti tanpa perlu kita ketik 357, tanpa perlu kita ketik if 357, jadi langsung setelah Ica, koma, langsung to where. Langsung ketik to where, lalu tutup kurung sebanyak berapa kurung yang sudah kita gunakan tadi. Berarti kan ada 4 ya. Berapa if atau kurung yang sudah kita gunakan tadi, berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti tutupnya dengan 1, 2, 3, 4. Lalu enter. Dan tarik ke bawah. Oke, benar kan?
335 untuk Nisa, 337 untuk Nadia, 345 untuk Saida, 330 untuk Ica, dan 357 untuk Tuer. Lanjut ke pesanan. Pesanan sama berarti sama dengan if dalam kurung selnya untuk kolom pesanan jika nama Nisa maka hoodie jika nama Nisa maka hoodie, jika nama Nadia maka flat shoes dan sebagainya. Jadi yang di blok sel si namanya ini bukan si sel namanya tapi si Nisanya ini. Lanjut, selnya sudah diklik. Lanjut ke sama dengan kutip kondisi pertamanya. Kondisi pertamanya jika nama Nisa maka hoodie. Jadi kondisi pertamanya itu si Nisanya. Jadi diketik Nisa, kutip karena Nisa ini abjad huruf, jadi menggunakan kutip. Kecuali yang tadi jika angka tidak perlu menggunakan kutip. Lanjut setelah kutip, koma, hasil benar yang pertama jika nama Nisa maka hoodie. Berarti setelah Nisa kita ketik hoodie. Lalu tutup. Koma, if lagi dalam kurung, selnya lagi E25 sama dengan kutip lagi jika nama Nadia maka flat shoes. Berarti kondisi keduanya itu si Nadia, kutip koma hasil benar keduanya itu maka flat shoes. Terlalu kutip koma lagi if lagi dalam kurung selnya lagi E25 sama dengan kutip jika nama Saida maka tote bag. Berarti Saida kutip koma hasil benar ketiganya itu tote bag, lalu kutip dan koma lagi. Setelah itu if dalam kurung selnya lagi tadi E25 sama dengan kutip, berarti kondisi keempatnya itu si Ica, berarti Ica kutip koma kutip lagi hasil benar keempatnya itu t-shirt. Setelah t-shirt langsung ke hasil lain atau hasil akhirnya. Langsung di setelah t-shirt koma lalu eyeshadow, langsung ke eyeshadow tanpa perlu mengetik si tuernya. Setelah itu tutup kurung sebanyak if yang telah kita gunakan. Berarti sudah kita menggunakan sebanyak 4, berarti menggunakan tutup kurungnya 4. 1, 2, 3, 4. Lalu enter. Dan ditarik ke bawah. Oke, benar kan? Jika nama Nisa maka pesanan hoodie. Betul. Jika nama Nadia maka pesanan flat shoes. Jika nama Saida maka pesanannya tote bag. Jika nama Ica maka pesanannya t-shirt. Dan jika nama Tuer pesanannya eyeshadow. Jadi untuk materi fungsi logika if yang if tunggal dan if jamak sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menyimak dengan baik.